Masih banyak lagi sih, cuma ini waktunya ya, kita berbagi dengan Bang Ciko. Oke, silakan Bang Ciko. Berbagi loh durasi sama Bang Ciko. Dong, Cheryl kan sayang sama gue. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaan tadi soal budaya ya. Saya kok jujur aja, saya agak kagok dan agak menolak untuk mengatakan kita perlu budaya-budaya baru tanpa kita memikirkan budaya-budaya lama bangsa Indonesia. Bahwa kita harus bicara, pertanyaan saya apakah teman-teman yang berbudaya Betawi, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera yang tinggal di sini, nenek-nenek saya, kakek-kakek saya yang sudah berada di Jakarta sejak 3 generasi yang lalu, apakah mereka nggak suka ngantri, kemudian di zaman dulu itu orang sikut-sikutan terus-menerus, apakah mereka jorok, orang-orang yang jorok, apakah mereka orang-orang yang korup. Saya melihat justru dalam perjalanannya itu banyak berubah perkembangan zaman karena adanya tadi saya setuju dengan Cheryl, ada contoh-contoh yang buruk dari kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara budaya baru, kita harus memperkuat budaya lama kita dulu. Budaya itu, merawat budaya adalah merawat masa lalu kita untuk maju ke masa depan yang lebih baik. Merawat masa lalu cara-caranya gimana sih? Mengingatkan kita pada budaya-budaya asli kita. Budaya anak Betawi yang selama ini, mohon maaf, agak terpinggirkan dengan sengaja karena peraturan. Karena daerah khusus ibu kota Jakarta tidak boleh menunjukkan satu budaya saja. Nah, ini yang akan dikembalikan juga oleh Mas Pram dan Bang Dul. Sambil juga tentunya mengembangkan budaya-budaya lain. Teman-teman dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, dari Jawa Timur. Jawa aja ada beberapa. Dari Sunda aja kita bisa bicara Jawa Barat, bicara Banten. Jadi mau bilang bahwa sebetulnya dari Jakarta sendiri juga bisa ada pemimpin gitu? Harus dong. Makanya kita majukan namanya Rano Karno, ya alias Bang Dul, ya kan? Anak Jakarta asli, lahir di Kemayoran, besar di Kemayoran, ya kan? Walaupun bapaknya orang Sumatera, tapi ibunya orang Betawi. Saya sendiri pribadi lahir besar di Jakarta, bapak saya orang Padang, ibu saya orang Jawa Timur. Jadi, tapi saya selalu mengidentifikasikan diri saya sebagai anak Jakarta. Ada satu hal yang menarik gini, Jakarta ini kota yang garing dari festival. Kita jarang, kita bandingkan dengan... I will get to that. I will get to that. Sambil baca ya, biar asik ya. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bicara soal ketahanan budaya yang kita akan fokuskan nomor 1 akan ada namanya dana abadi kebudayaan yang memberikan ruang berkesenian untuk warga dengan memfasilitasi seniman dan untuk berkegiatan melalui dana abadi kebudayaan. Ada yang nomor 2 penguatan sentra kebudayaan. Di Jakarta Creative Hub juga. Nomor 3 revitalisasi pemanfaatan Erpetra dan GOR sebagai ruang simpul masyarakat. Dan yang nomor 4 ini yang akan dikembalikan ke Jakarta yang sebelumnya pernah ada balai rakyat di tiap kelurahan. Dan kelima pengembalian gedung kesenian Jakarta kepada seniman yang selama ini dikelola oleh korporasi supaya bisa bekerja sama dengan seniman seperti dahulu kala sehingga seniman bisa berpentas dan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang menyewa dengan harga karena sudah terpancing Cheryl dan Bu Siti, saya berikan kesempatan tambahan untuk memberikan hal yang sama. Tapi konkret seperti kayak Bang Ciko, mungkin ada nggak yang bisa ditambahkan? Oke, sebelumnya saya tambahkan dulu ya. Saya mau mengomentari. Singkat saja Cheryl. Tadi dana abadi kebudayaan itu sebenarnya bukan hanya salah satu paslon saja, tapi itu sudah memang disetujui untuk peraturan daerah. Jadi memang itu semua paslon harus menjalankan nanti kalau menang siapapun itu. Dan lalu kalau misalnya kita terkait dengan budaya Betawi, kita nanti akan memang memasukkan itu. Pertama, bagaimana budaya Pancasila itu dulu. Dan kedua, kita akan memasukkan budaya Betawi, kita lihat personasi sekolahnya untuk jadi bagian dari pelajaran kurikulum sekolah di DKI. Karena ini kan juga dijalankan oleh pemprov-pemprov lain kan. Nah di Jakarta ini loh yang kurang berasa. Lalu juga untuk kampung-kampungnya kita akan mendukung untuk punya gapura berbentuk, kamu tahu kan yang palang pintu Betawi itu, nah itu kita akan hidupkan lagi. Dan penting mana gapura sama balai rakyat? Saya belum selesai. Oh iya enggak, makanya balai rakyat itu kita gimana? Saya terpancing, pengen tahu. Begini, balai rakyat itu akan menjadi barang mati ketika tidak ada disupport dengan ruang untuk berekspresi. Jadi bukan hanya balai rakyat, tapi ada satu yang menarik. Jakarta di masa Bang Ali jaya dengan budaya, prestasi, olahraga, ada gelanggang remaja. Itu kekuatan besar. Balai rakyat juga pernah ada, itu juga ada. Nah, saya hanya ingin menambahkan mandatori untuk menguatkan budaya Betawi itu udah masuk di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004
tentang daerah khusus Jakarta. Artinya itu PR semua bagi paslon gitu. Makanya tadi kan saya katakan kita akan memasukkan itu dalam kurikulum sekolah. Dan tentunya kita juga tadi yang dana abadi itu memang ada ya untuk semua paslon. Dan kita juga akan menghidupkan lagi festival-festival. Tentunya dengan keberpihakan kepada budaya Betawi ya. Dan tentunya akan ada pendampingan. Karena begini, budayawan ketika dikasih dana tapi tidak ada pendampingan. Kan jadinya juga kasihan kan. Kita akan memberikan pendampingan juga. Stop sampai situ ya Cheryl ya. Bu Siti, kalau budaya yang dimaksudkan itu adalah budaya yang seperti Pak Ciko tadi, ya oke-oke saja sih yang apa yang dikatakan Pak Ciko. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan adalah budaya Jakarta itu ya budaya Jakarta, bukan budaya Betawi, bukan budaya Sunda, bukan budaya Jawa. Yang mereka ini ya Betawi, ya Jawa, ya Sunda, ya Sumatera bergabung menjadi satu, merupakan suatu budaya Jakarta. Jadi kita ini kota global. Jadi bagaimana orang global itu bisa melihat kalau masuk Jakarta, oh Jakarta itu budayanya begini. Nah begitu. Nah, itu yang saya harus tambahkan gini Bu, memang fenomena di kita tinggal di metropolitan mentalnya katroan. Itu fenomena ada di mana-mana di Jakarta. Apa tuh artinya Mas Yayat? Kampungan. Kita ini mohon maaf. Kalau kita pergi ke Singapura, kita jadi orang baik, kenapa kembali menjadi orang yang tidak baik? Itu kekuatan strukturnya. Artinya begini, bagaimana ketika budaya global, mental, kebersihan, saya setuju Bu, tertib parkir, mau berjalan kaki, dan punya rasa... Ya itu harus aman dan beradab. Ya itu namanya nilai yang kita ingin tanamkan. Ya, Bu. Beradab itu nomor satu. Kalau beradab kita tidak bisa berbudaya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami akan mengajak sekali lagi untuk melihat bagaimana situasi terkini di ajang debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, JI Expo Kemayoran Jakarta. Ini kalau lagi-lagi, waduh ini Putri. Cuman tinggal 3 menit lah ya, kurang lebih 3 menit lagi kita akan menyaksikan bersama-sama debat perdana dari calon gubernur dan calon wakil gubernur ini. Kita lihat, kita saksikan bagaimana suasana di dalam JI Expo Kemayoran. Tampaknya ini sudah ramai oleh para pendukung dan juga para panelis, juga informasinya juga sudah bersiap, akan segera memasuki venue. Begitupun juga dengan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang juga sudah tiba di lokasi, yakni di JI Expo Kemayoran Jakarta. Dan seperti yang sudah disampaikan juga ya sama sebelum-sebelumnya oleh para tim ses juga, mereka ini memang sudah menyiapkan visi misi. Kalau tadi dari 01 Jakarta Baru Jakarta Maju, kemudian yang kedua adalah Jakarta aman dan beradab, dan yang ketiga adalah Jakarta menyala abangku gitu. Oke. Sambil kita menunggu lagi bergabung dengan JI Expo. Ya, kita minta penalis sekali lagi nih. Kita minta narasumber pakar ya. Bang Ege, apakah di harus pertama debat ini stressing itu memang harus sudah muncul dan kuat di awal itu? Ya, yang pertama saya mau beritahukan soal pembangunan budaya tadi ya, dalam konteks kenyataan. Ini saya sudah mulai terbiasa nih. Jadi nggak apa-apa, ribut agak lebih kenceng saya nggak apa-apa. Saya sudah mulai terbiasa nih. Ya, saya mulai menikmati. Saya mulai menikmati nih. Itu tadi ya, mula-mula saya nggak tahan. Sekarang, ayo nggak apa-apa, ayo, silakan. Satu. Lalu yang kedua. Saya punya tips itu ya, nanti kan saling berhadapan nih, beberapa sama, bahkan beberapa sudah diharuskan oleh undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Nah, ya misalnya ya, tim Bu Siti mengatakan sekolah gratis, itu ada kan, disebutkan. Yang lain juga sekolah gratis. Kan muncul pertanyaan saya, swasta gratis juga? Tahun ini udah gratis Bang. Iya, enggak, di swasta. Sampai swasta yang mana misalnya. Nah ini kan menjadi menarik untuk membedakan gitu. Supaya kita tahu swasta gratis, sekolah gratis swasta itu misalnya di Bu Siti seperti apa ya kan. Lalu yang menurut pasangan Menyala seperti apa gitu ya. Dan sebetulnya kan Menyala ini salah satu ciri khasnya yang mungkin kalau bisa dipertahankan nggak pakai ribet dah misalnya gitu ya. Itu bagaimana tuh dalam pembangunan Jakarta yang tadi misalnya dibayangkan, udah makin lama makin mudah. Baliknya ini tadi ya, ada beban nih. Kan datang dari misalnya dari Jawa Barat gitu ya. Dengan segala di sana sini ada hambatan. Tapi ini memang tadi banyak kan program-program bagus yang sudah dicatatkan pernah berhasil. Bukan beban mungkin ya, itu justru menjadi nilai plus. Oke, nggak apa-apa. Itu yang harus disampaikan bagi warga Jakarta nanti yang punya KTP loh ya. Saya punya KTP loh ya. Yang nggak punya KTP jangan ikut-ikut marah gitu ya. Atau jangan ikut-ikut terpengaruh lah gitu. Tapi boleh lah. Jakarta kan role model. Ada kebiasaan buruk dari kita.
janji kemudian kasih bantuan. Itu mohon maaf kartu Jakarta Pintar 2,8 triliun. Yang pintar bapak ibunya karena dipakai cicilan motor. Betul. Yang terjadi ini mohon maaf akibatnya apa? Ini tidak ada output dan outcome yang baik. Apa yang terjadi? Sekarang dirubah. Tahun ini DKI akan memberikan hampir 3.000 lebih untuk sekolah gratis dari SD, SMP, SMA di sekolah swasta. Baik. Nah, itu Jadi satu lagi. saya mau, ya. Satu lagi. Baik. Ya masih baik, dikit udah baik lah. Produser kita memisikan bahwa JI Expo sudah mulai. Ya, mau bilang mungkin nanti harus ada perbedaan. Oh yang ini dengan kami. Beda tipisnya apa? Bedanya perbedaan itu. Disimpan dulu, nanti kita juga akan hadir setelah debat. Kita akan ajak. Jadi kita bergabung. Iya. Kita akan ajak